Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada dosen pengampu mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suiki Ilham Akbar. Izin mempresentasikan hasil rangkuman materi 1 sampai 8. Yang pertama, materi 1, pengantar Islam disiplin ilmu kesehatan. Disiplin ilmu ada 2, disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat empiris pada hukum sebab dan akibatnya. Berpikir berdasarkan wahyu. Tujuannya agar tidak terjebak dengan alam gaib yang dijangkau oleh panca indera, serta ketika berpikir dengan wahyu artinya kita berpikir berdasarkan ilmu dan akan terlepas dari khurafat atau prasangka buruk. Maka cara berpikirnya harus berdasarkan ilmu. Berpikir secara ilmiah atau berdasarkan ilmu itu adalah al-khobar as-shadiq. Berpikir berdasarkan khabar yang shadiq, bermaksud berdasarkan wahyu, supaya kita tidak terjerumus atau terjebak, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam alam gaib. Alam yang di luar jangkauan panca indera, kita membutuhkan khabar shadiq dalam arti informasi dari wahyu. Kita mengetahui adanya alam barzah dari Al-Quran. Allah berfirman berkaitan dengan masalah alam barzah. Ada neraka, ada juga surga. Bahkan ada juga hari pembalasan. Kita berpikir berdasarkan khabar shadiq atau berdasarkan wahyu. Itu juga bisa disebut berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, kita nanti akan keluar dari zona khurafat atau zona prasangka. Baik, yang kedua, materi yang kedua, model Islamisasi ilmu kesehatan. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu, bahkan kata-kata ilmu itu berulang kembali dalam Al-Quran. Jadi seorang muslim perbuatan dan ucapan tidak boleh lepas, tidak boleh kosong dari ilmu. Tingkah laku, pedoman hidup, dan hidup kita serta wawasan harus berdasarkan ilmu, dan berpikir harus berdasarkan ilmu, agar yang bersifat khurafat harus dihindari dan berdasarkan pengetahuan dan ilmu. Ilmu itu ada 2, yang tadi saya sebutkan di materi pertama. Cuman saya sebutkan kembali, ini memperjelas di materi yang pertama. Disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris, dan berpikir secara ilmiah dan berdasarkan wahyu atau khobar shadiq. Materi yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Upaya pencegahan didahulukan daripada pengobatan, karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Pencegahan sesuatu dan manfaatnya lebih besar hingga hal-hal yang mendatangkan penyakit atau kerusakan dan datangnya bahaya dengan pencegahan itu, maka bahaya tidak sampai kepada diri kita dan lingkungan kita. Mendahulukan manfaat dan melupakan pencegahan sama saja mendatangkan mudarat. Membiarkan hal-hal yang mudarat akan mendatangkan bahaya yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kita sebagai umat hamba Allah jangan melakukan hal-hal yang membinasakan manusia atau diri kita sendiri. Jangan jatuhkan dan menjerumuskan diri kita ke dalam hal-hal yang merusak. Oleh karena itu harus dijauhkan dan janganlah menjatuhkan kamu ke dalam kebinasaan. Seperti halnya dalam Islam, dilarang bunuh diri, memakan bangkai, putus asa, dan tidak boleh berbuat apapun yang merugikan orang lain. Itu semuanya tidak dibenarkan. Contohnya orang yang sering menggunakan narkoba
dan meminum minuman khamar dilarang karena itu merusak akal. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan baginya untuk dijaga, bukan dirusak. Baik, materi yang keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Kita punya kewajiban menjaga kesehatan karena itu muamalah baik secara fisik lahir dan badan dan zahir batiniah dijaga secara terpadu. Sosok manusia yang kuat, yaitu kuat dari badannya dan sehat akalnya. Terkadang manusia yang hanya mengejar kesenangan dalam hidupnya, maka ia akan kehilangan makna dari hidupnya. Menjaga kesehatan jiwa itu sangat penting. Tidak hanya perilaku fisik, sehat itu adalah perilaku jiwa. Kita dari perkara-perkara kualitas keimanan. Menjaga kesehatan jiwa itu sangat penting. Tidak hanya perilaku fisik, sehat itu adalah perilaku jiwa. Kita dari perkara-perkara yang merusak dan menyelamatkan jiwa dengan amal soleh, meningkatkan kualitas keimanan. Jiwa kita berpikir tentang ayat-ayat Allah. Sehat dengan secara pendidikan jiwa supaya suci bersih, atau akal sehat dengan cara mencegah dari segala penyakit-penyakit hati dan menghiasnya dengan iman, amal soleh, dan mengkualitaskan dalam kehidupan, menjadikan jiwa manusia menjadi jiwa yang insya Allah perilaku badannya ikhlas beramal. Jadi sehat itu tujuannya sehat lahir dan batin, hingga manusia itu kembali kepada fitrahnya. Dan fitrah manusia itu adalah iman sebagai khalifatullah, membawa risalah Allah yang disebarkan untuk rahmatan lil alamin. Allah memberikan kesehatan secara totalitas dan memperbanyak berjuang di jalan Allah dan mengabdi kepada Allah dengan memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga alam dan lingkungannya, hingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima, ketiga, perspektif Islam. Yang pertama yaitu dipandang dari sudut keselamatan kerja. Tidak hanya dilihat dari sisi apakah nanti tidak berbahaya dari pekerjaan atau lingkungan yang ditimbulkan dari terjadinya kecelakaan, hingga selamat di dalam pekerjaannya. Selamat dan juga sehat. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga ditinjau dari sisi penjagaan agamanya. Apakah di lingkungan pekerjaan bisa sholat atau tidak? Jadi Islam itu tidak hanya menyelamatkan jasa dan sang pekerja, tetapi agamanya juga diselamatkan. Dalam perspektif Islam, ketiga ini tidak hanya sekedar menyelamatkan fisiknya, tetapi juga menyelamatkan agamanya, baik itu ruang kerjanya ataupun lingkungan kerjanya. Keselamatan nyawanya dijamin sehingga kesejahteraannya juga pasti terjadi. Perspektif yang kedua, selamat dari sisi jiwa. Yang ketiga, perspektif diselamatkan dari sisi akalnya. Sehingga ketiga dalam perspektif Islam itu tidak hanya menjadi keselamatan dan kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan akalnya dan terjaga keselamatan mentalnya. Materi yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif. Masalah konsep preventif dalam Islam, di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa kita ini sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, jangan melakukan hal-hal perkara apa saja yang membinasakan. Jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal atau melakukan upaya apa saja yang membinasakan diri kita. Tidak dibolehkan. Jadi jangan menjatuhkan dan jangan menjerumuskan diri kalian dalam hal-hal yang bersifat atau hal-hal yang sifatnya merusak
dan mendatangkan kerusakan, maka harus dijauhkan. Dalam Islam itu dilarang membunuh orang, bunuh diri itu dilarang karena akan membahayakan dirinya. Orang putus asa membahayakan jiwanya dan raganya, sehingga tidak dibenarkan. Orang menjatuhkan dirinya dalam berbagai hal atau berbagai macam yang itu memang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupannya. Upaya preventif sebenarnya pencegahan, maka jangan sampai kita itu menjatuhkan diri kita ke dalam kemudaratan atau hal-hal yang membahayakan. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Materi yang ketujuh, keselamatan nutrisi dalam Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang tentang pentingnya mengkonsumsi gizi baik dan dengan cara yang baik, yang isinya sehat, halal dan caranya juga sehat. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-A'raf ayat 31 secara tegas. Allah merintahkan supaya kita makan dan minum tidak boleh berlebihan, karena Allah tidak suka dengan pola yang berlebih-lebihan. Bisa jadi makanan yang dikonsumsi sehat, isinya tercukupi, kemudian halal dan thayyib, tapi kalau caranya salah itu juga bermasalah bagi kesehatan dan juga jiwa kita. Dalam perspektif Islam, nutrisi harus mengandung gizi, kemudian dari sisi hukumnya harus halal dan thayyib. Kemudian dari cara mengkonsumsinya pun harus seimbang dan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mubazir. Jadi harus seimbang, pertengahan, orang yang disebut hamba Allah, yang disayangi oleh Allah. Salah satunya adalah ketika dia menggunakan segala sesuatu di dunia ini tidak berlebih-lebihan, tidak israf, dan juga tidak terlalu kikir. Terkadang orang yang saking kikir terhadap dirinya sendiri sehingga tidak mau berusaha mengkonsumsi sesuatu yang bergizi. Materi yang terakhir atau yang ke-8, kesehatan individu. Sehatnya secara lahir dan sekaligus secara batin. Jadi orientasinya tidak hanya kebersihan tapi jasmani, tetapi juga mencakup kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Seorang muslim adalah orang yang sehat secara individu, secara lahir maupun secara batin. Dan budaya hidup sehat, budaya hidup bersih dan suci itu wujud nyata dari implementasi keimanannya. Karena dalam hadis disebutkan hidup bersihnya, hidup sucinya adalah bagian dari keimanannya. Oleh karena itu, membahas masalah kesehatan individu ini penting. Kesehatan individu atau personal hygiene itu sangatlah penting, karena muslim yang kuat itu dia akan produktif. Kalau orang itu sehat, jasadnya sehat, maka batinnya pun akan produktif. Syukran wa syukrulillah. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.